Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang diceritakan oleh Mas Aditya kepada saya tentang pengalamannya pada saat melakukan perjalanan bersama dengan teman-temannya. Kejadian ini terjadi pada kisaran tahun 2000 dan bagaimana kisah ini bermula. Silahkan mengikuti cerita ini sampai dengan selesai. Namun seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam cerita, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia untuk mendengarkan cerita-cerita dari channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Kejadian ini awalnya bermula dari keisengan Mas Aditya bersama beberapa teman-temannya ya. Pada waktu itu Mas Aditya sempat melontarkan sebuah ide kepada teman-teman sepermainannya atau teman-teman satu geng istilahnya, yang kebetulan memang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Namun jangan salah ya, di sini di antara mereka tidak ada satupun yang istilahnya mempunyai hubungan atau berpacaran atau saling suka. Tidak, ini mereka meskipun terlihat seperti 3 pasang, ya seperti 3 pasangan, namun tidak ada perasaan apapun di antara mereka kecuali hanya sebatas pertemanan saja. Waktu itu kita sebut saja geng ya, gengnya Mas Aditya ini terdiri dari Mas Aditya sendiri, kemudian Mas Dian, Mas Yus itu yang cowok, kemudian untuk yang ceweknya ada Mbak Vita, Mbak Linda, dan Mbak Ayu. Total ada 6 orang sahabat, dan pada akhirnya mereka semua sepakat untuk melaksanakan kegiatan semacam backpacker kecil-kecilan. Jadi konsepnya adalah kebetulan mereka semua bertempat tinggal di kota Semarang ya. Jadi rencananya sederhana saja, mereka akan menempuh perjalanan dari Semarang ke Solo dengan waktu tempuh kurang lebih 3 hari. Namun mereka akan menggunakan cara yang termurah. Meskipun artinya itu mereka harus menumpang di bak truk ataupun bak pickup dan sejenisnya lah. Intinya prinsipnya adalah bagaimana caranya mereka bisa mencapai tujuan mereka dengan cara yang sangat murah seperti itu. Akhirnya tiba juga hari yang sudah ditentukan, dan ternyata di hari yang ditentukan itu Mas Dian ini mengajak salah seorang adik perempuannya yang bernama Putri ya. Nah, waktu itu Mas Dian memang sempat berkata kepada teman-temannya bahwa dia harus membawa serta adiknya, namun dia akan menitipkan dulu adiknya di rumah neneknya seperti itu, yang kebetulan memang akan mereka lewati karena tujuan akhir mereka adalah kota Solo, sementara rumah nenek Mas Dian sendiri ini berada di daerah Boyolali. Singkat cerita, berangkatlah mereka bertuju menggunakan bus antar kota tujuan Solo, yang ya bus ekonomi lah, yang paling murah seperti itu, karena memang konsepnya mereka harus menggunakan uang dengan seminim-minim mungkin seperti itu.
Nah, entah bagaimana ceritanya, ternyata ketika mereka tiba di Boyolali ini kondisinya sudah cukup sore ya, kurang lebih sudah sekitar jam 3:30 lah, ba'dal asar seperti itu. Nah, akhirnya dari terminal sendiri menuju ke rumah nenek Mas Dian ini itu ternyata cukup jauh. Dan waktu itu lagi-lagi dengan pertimbangan biaya, mereka memilih menggunakan dokar untuk menuju ke rumah neneknya Mas Dian ini. Dan ternyata setelah sampai di sana, rumah neneknya Mas Dian ini terletak di tempat yang di sebuah desa ya, desa atau dusun itu. Kurang jelas Mas Aditya dalam menjelaskan, dan sepertinya Mas Aditya juga tidak begitu yakin itu desa atau dusun. Namun yang jelas rumah nenek Mas Dian ini terletak di pekarangan yang sangat luas, di mana dikelilingi oleh pohon-pohon yang cukup lebat, dan sebagaimana umumnya rumah desa ya, memiliki pelataran depan yang sangat luas dan tidak berpagar tentu saja. Nah, akhirnya setelah sampai di sana, Mas Dian ini menyampaikan kepada buliknya atau tante ya, kalau dalam bahasa Indonesia tante, bahwa dia akan menitipkan si putri di situ, karena kebetulan memang neneknya Mas Dian ini sudah meninggal, dan di rumah itu yang meninggali hanya buliknya atau tantenya itu. Akhirnya ya tantenya Mas Dian ini sangat senang, karena selama ini memang dia hanya tinggal sendiri di rumah itu. Otomatis kehadiran putri di situ bisa menemani meskipun hanya beberapa hari, karena Mas Dian bilang sepulang dari Solo dia akan kembali menjemput putri dan kemudian akan dibawa pulang ke Semarang seperti itu. Namun ternyata tantenya Mas Dian ini juga meminta kepada rombongan Mas Aditya ini untuk menginap saja di rumah itu barang semalam. Dan tentunya dengan iming-iming akan disuguhi atau dimasakkan masakan yang paling enak. Ya, akhirnya rombongan Mas Aditya ini mengalah dan mengiyakan ajakan dari tantenya Mas Dian untuk menginap di rumah tersebut. Nah, akhirnya tantenya Mas Dian menyiapkan kamar ya, karena kebetulan memang rumah itu bisa dikatakan tidak terlalu besar ya, meskipun di desa namun tidak terlalu besar. Akhirnya satu kamar disiapkan hanya untuk teman-teman Mas Aditya yang cewek, sementara untuk yang cowok-cowok diberikan tempat tidur di ruang tengah seperti itu. Nah, karena memang hari belum terlalu malam ya, akhirnya ya sudah mereka mandi dan sebagainya, dan Mas Aditya ini kebetulan mengambil waktu mandi yang paling terakhir, dan itu waktu sudah menjelang maghrib pada saat itu. Akhirnya setelah semua selesai mandi, Mas Aditya ini masuk ke dalam kamar mandi, dan dia ketika masuk ke kamar mandi ini dia agak heran, karena di dalam kamar mandi itu ada sebuah jendela kecil. Itu betul-betul jendela ya, bukan ventilasi. Jadi dia agak janggal melihat itu, karena seumur-umur dia masuk ke kamar mandi dimanapun, baru kali itu dia melihat ada jendela, ada kamar mandi yang berjendela. Nah, karena mungkin didorong rasa penasaran, dia membuka jendela itu, dan ternyata setelah itu Mas Aditya cukup terkejut, karena dalam kondisi waktu sudah maghrib ya, atau kalau orang Jawa menyebutnya sudah surup dan sudah terdengar kumandang adzan maghrib. Ketika Mas Aditya membuka jendela tersebut, tampaklah di depan matanya hamparan batu nisan. Mas Aditya baru sadar bahwa ternyata di belakang rumah neneknya Mas Dian ini merupakan sebuah pemakaman yang cukup luas dan banyak sekali pohon besar-besar di situ. Memang kalau dari depan rumah ya, atau dari jalan depan rumah itu melihat ke arah rumah,
tidak terlihat bahwa di belakang rumah itu ada makam. Dan disitulah dari posisi Mas Aditya di dalam kamar mandi itu, dia baru tahu kenapa kalau dari depan makam-makam ini tidak tampak. Karena ternyata ada semacam gundukan-gundukan tanah yang telah ditutupi rumput ya, yang menyamarkan keberadaan makam-makam tersebut, sehingga memang makam itu betul-betul tidak tampak dari depan. Nah, akhirnya Mas Aditya cepat-cepat menutup kembali jendela kamar mandi itu dengan perasaan yang tentunya ya tidak karuan ya, tapi dia berusaha untuk cuek. Akhirnya dia tetap mandi sampai dengan selesai dan keluar. Kemudian ya dia berusaha biasa saja, berkumpul lagi dengan teman-temannya setelah melaksanakan sholat dan makan malam. Dan kemudian karena kebetulan yang cowok-cowok ini memang perokok semua ya, setelah makan malam mereka ini nongkrong di teras ya, teras depan rumah itu. Dan waktu itu Mas Aditya juga baru sadar ternyata ketika suasana rumah atau sekitar rumah tersebut ketika malam hari sangat mencekam. Memang tampaknya ketika sore tadi mereka datang, rumah itu tampak begitu asri, tampak begitu sekitarnya ya, lingkungannya itu tampak begitu asri, adem, karena memang banyak sekali pohon-pohon besar dan rindang yang seakan-akan memayungi rumah tersebut. Namun ketika malam terlihat jelas bahwa ternyata di jalan desa tersebut pun juga tidak ada penerangan. Jadi bisa dibayangkan ya, tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Meskipun itu sudah tahun 2000, tapi entah kenapa di tempat tersebut kok, mohon maaf, masih seakan-akan masih sangat terpencil seperti itu. Nah, singkat cerita, malam itu memang perasaan Mas Aditya ini sudah tidak karu-karuan sebetulnya. Dan namun dia tetap berusaha terlihat normal ya di depan teman-temannya, meskipun Mas Dian berulang kali menanyakan Mas Aditya ini kenapa kok bersikap tidak seperti biasanya. Namun ya hanya dijawab tidak apa-apa, seperti itu saja. Nah, akhirnya ketika waktu sudah semakin larut, mereka memutuskan untuk tidur karena besok paginya mereka harus meneruskan perjalanan ke Solo. Nah, singkat cerita, sampai dengan pagi hari mereka berpamitan pergi ke Solo. Dan setelah semua urusan di Solo selesai, tibalah waktunya mereka harus kembali ke kota Semarang. Namun sebelumnya tentu mereka harus menjemput kembali si Putri, adiknya Mas Dian, yang dititipkan di rumah neneknya di Boyolali. Nah, sepanjang perjalanan menuju Boyolali, Mas Aditya ini tidak tahu ya, menurut beliau memang berpikirannya sudah macam-macam, entah karena tersugesti atau apa. Namun memang Mas Aditya ini merasa bahwa dia sebetulnya sangat takut, atau lebih tepatnya menghindari, bila mana ketika menjemput Putri ini mereka ternyata harus menginap lagi di sana. Namun apa mau dikata, ternyata setelah sampai di Boyolali, nasib memang menentukan mereka harus kembali menerima tawaran tantenya Mas Dian untuk menginap di sana. Dan benar saja, ketika menginap di sana, ada satu hal yang pada waktu itu dirasakan Mas Aditya cukup aneh. Ketika Mbak Ayu ya, salah satu temannya, kebetulan di malam hari, belum begitu malam sebetulnya, mungkin masih sekitar jam 9, ini kepingin ke belakang, ke toilet. Nah, karena tantenya Mas Dian dan si Putri, adik Mas Dian ini, sudah masuk kamar sejak selesai isya tadi, otomatis ya yang tersisa memang hanya kelompoknya Mas Aditya ini, atau gengnya Mas Aditya ini. Dan entah kenapa malam itu Mbak Ayu ini betul-betul ketakutan ingin ke belakang sendiri. Dan bahkan Mbak Vita maupun Mbak Linda sekalipun juga, mereka juga tidak berani untuk mengantar Mbak Ayu ke kamar mandi belakang. Nah, akhirnya Mas Aditya ini memutuskan untuk menemani Mbak Ayu ke toilet. Nah,
akhirnya ketika sudah kembali dari toilet dan akan kembali ke bagian depan rumah, Mbak Ayu ini mengucapkan sesuatu yang membuat Mas Aditya kaget. Kata Mbak Ayu bahwa kamu sebetulnya tahu tidak sih kalau ada beberapa pocong yang ada di dalam rumah ini. Tentu saja Mas Aditya kaget karena memang meskipun ya dia sama sekali belum pernah atau tidak pernah melihat penampakan di rumah tersebut, tapi memang dia merasakan bahwa aura di rumah tersebut kurang begitu apa ya istilahnya Mas Aditya itu seakan-akan memang ada aura dari dimensi lain yang melingkupi rumah tersebut. Namun Mas Aditya berusaha menepis pemikiran Mbak Ayu dengan mengatakan bahwa itu mungkin hanya perasaanmu saja. Tapi rupanya Mbak Ayu bersaksi bahwa ketika di malam pertama mereka menginap di situ, artinya sebelum mereka sampai ke Solo atau saat mereka baru start perjalanan dari Semarang, pada malam hari ketika mereka semua sudah tidur, Mbak Ayu ini di tengah malam rupanya terbangun. Dan kemudian karena lampu kamar sudah dimatikan ya, dia itu iseng-iseng membuka korden, membuka tirai untuk melongok keluar. Dan dia sangat terkejut karena di kursi teras itu dia melihat ada satu sosok pocong yang tengah duduk di kursi teras. Nah, karena dia kaget dan agak takut, akhirnya dia tutup tirai itu dan berusaha untuk tidur kembali. Nah, Mas Aditya tentu saja kaget mendengar cerita dari Mbak Ayu. Dan memang Mbak Ayu ini bercerita kepada Mas Aditya ini dengan pelan-pelan dan empat mata ya, karena tentunya Mbak Ayu juga menjaga perasaan dan juga menjaga jangan sampai mungkin teman-teman yang lain ketakutan. Nah, karena cerita dari Mbak Ayu itu, malamnya Mas Aditya ini memang jadi tidak bisa tidur ya. Ceritanya dia gelisah sendiri, sementara dia melihat Mas Dian dan Mas Yus ini sudah tidur di atas karpet yang disediakan di ruang tengah. Nah, akhirnya karena dia kepingin merokok dan sementara kalau merokok dalam rumah dia merasa tidak enak, dia berusaha membangunkan Mas Yus untuk menemaninya merokok di depan. Akhirnya Mas Yus ini bisa terbangun dan kemudian setuju untuk merokok barang sebatang atau 2 batang di teras depan. Nah, ketika sedang asik-asiknya mereka berdua merokok sambil minum kopi, Mas Yus ini tiba-tiba berkata kepada Mas Aditya, yang intinya kurang lebih begini. Mas Aditya ini sebetulnya merasakan tidak bahwa sejak mereka duduk di situ, Mas Yus ini merasa bahwa mereka itu diawasi oleh entah apa yang Mas Yus sendiri juga tidak bisa mendeskripsikan. Nah, waktu itu sebetulnya Mas Aditya sudah berulang kali berkata kepada Mas Yus untuk sudah jangan membahas masalah itu. Namun entah kenapa tiba-tiba Mas Yus jadi seperti tidak tenang juga malam itu. Nah, akhirnya karena mungkin didorong rasa penasaran ya, Mas Aditya ini berusaha menengok ke kiri dan ke kanan. Jadi karena memang posisi rumah tersebut itu betul-betul di tengah-tengah pekarangan ya istilahnya ya. Jadi memang dan rumah dengan jarak rumah dengan tetangga itu kan memang cukup jauh ya, memang cukup jauh. Bahkan dari posisi duduk di teras pun melihat lampu teras rumah tetangga pun juga tidak terlihat karena memang dilingkupi oleh pohon-pohon yang cukup rindang. Nah, ketika Mas Aditya ini melongok ke kanan dan kiri rumah, Mas Aditya sangat terkejut karena ketika dia melongok ke sebelah kiri rumah, tepat dari sisi samping rumah terlihat satu buah kepala yang berbalut kain putih dengan ikatan di atas kepalanya tengah mengintip mereka berdua. Nah, spontan akhirnya
Mas Aditya ini cepat-cepat menarik tangan Mas Yus untuk masuk ke rumah sambil melemparkan rokoknya dengan sembarangan. Mas Yus yang entah melihat entah tidak ya, namun pengakuannya setelah di dalam, Mas Yus ini tidak melihat. Mas Aditya bercerita dan akhirnya mereka berdua cepat-cepat tidur dan berharap pagi segera menjelang agar mereka bisa segera pulang ke Semarang. Nah, itu tadi cerita yang dialami oleh Mas Aditya dan diceritakan kepada saya tentang pengalamannya di sebuah rumah yang terletak di salah satu desa atau dusun di Kabupaten Boyolali, yang merupakan rumah dari nenek salah seorang temannya. Ya, memang saya tidak tahu ya, mungkin memang masih banyak atau ada orang yang memang bisa tinggal di rumah yang sangat dekat atau bahkan berhimpitan dengan makam. Namun di kota Semarang sendiri memang ada beberapa rumah seperti itu ya. Memang istilahnya di samping, kiri, kanan ataupun di belakangnya itu makam. Bahkan saya pernah juga menemui beberapa rumah yang di dalam halaman rumahnya sendiri juga terdapat makam seperti itu. Ya, terlepas masalah tempat tinggal, saya kira itu memang pilihan individu masing-masing. Namun yang jelas menurut Mas Aditya, pengalaman pada saat itu di rumah neneknya Mas Dian ini cukup berkesan ya, karena memang yang pertama memang beliau betul-betul tidak menyangka bahwa ternyata rumah yang akan beliau tempati untuk menginap ini di belakangnya ternyata merupakan areal pemakaman. Dan sialnya lagi ternyata dia akhirnya harus kembali tidur di rumah itu untuk kedua kalinya. Meskipun pada saat pertama kali menginap di situ dia sebetulnya sudah merasakan aura yang tidak enak, meskipun dia tidak melihat apa-apa. Dan ternyata baru pada hari menginap yang keduanya atau kesempatan menginap yang kedua ini barulah dia melihat meskipun sekilas kepala dari sosok pocong yang sedang mengintip Mas Aditya dan Mas Yus yang tengah merokok di teras. Ya, wallahu alam. Itu tadi cerita yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman Mas Aditya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang dialami oleh Mas Aditya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.